jiwa sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan jiwa tidak kenal siapa dirinya. Bahkan jiwa tidak kenal siapa Tuhannya. Lucu, bahkan banyak orang yang saya tanya, ketika kamu sholat, sebenarnya kamu sedang apa? Saya sedang menghadap Allah. Menghadap, berarti Allah di depan dong. Tunjukkan sama saya satu ayat saja di Quran yang mengatakan bahwa Allah di depan kamu. Tidak ada. Yang ada Allah mengatakan, yatim itu yang tidak beribu, tidak berbapak, berarti dia tidak pernah dilahirkan. Yang tidak pernah dilahirkan Bapak Ibu, cuma jiwa. Karena jiwa itu gak pernah dilahirkan, tapi ditiupkan, kata Allah. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itulah yatim. Clear sampai sini? Oke, sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu wudu, sholat, syahadat, zakat, saum, haji, umroh, seberapa kali? Pertanyaan saya, apakah semua ritual yang Bapak Ibu lakukan itu melibatkan jiwa? Atau hanya gerakan-gerakan tubuh saja? Atau hanya luarnya saja, jiwanya gak peduli? Sholat cuman berdiri, ruku, sujud, itidal. Tetapi jiwa sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan jiwa tidak kenal siapa dirinya. Bahkan jiwa tidak kenal siapa Tuhannya. Lucu, bahkan banyak orang yang saya tanya, ketika kamu sholat, sebenarnya kamu sedang apa? Saya sedang menghadap Allah. Menghadap, berarti Allah di depan dong. Tunjukkan sama saya satu ayat saja di Quran yang mengatakan bahwa Allah di depan kamu. Tidak ada. Yang ada Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tidak ada ayat yang saya dapat di Quran yang mengatakan Allah di depan. Tapi kalau kita sholat kayak yang benar ya, sedang apa? Menghadap Allah. Berarti menghadap Allah di mana? Di depan. Kalau Allah di depan berarti kita di mana? Di belakang. Kalau Allah di depan, kita di belakang, berarti Allah dengan kita terpisah atau bersatu? Tunjukkan sama saya ayat yang mengatakan bahwa Allah terpisah dengan kita. Tunjukkan sama saya. Gak ada Bapak Ibu. Allah mengatakan, aku meliputi kamu. Bahkan Allah mengatakan, jika ada yang bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib. Aku dekat. Banyak yang keliru gak selama ini? Banyak apa banyak sekali? Tapi sadar gak sekarang? Oke. Sadar bahwa itu keliru, itulah kekuatan. Sadar bahwa saya punya kelemahan, itulah kekuatan. Orang yang lemah tetapi tidak sadar, bahkan gunakan topeng untuk menutupi kelemahan, itulah kerapuhan. Jangan heran kalau agama hanya hidup di rumah ibadah, tetapi agama tidak ada di pasar, tidak ada di kantor. Bapak Ibu, korupsi itu bukan dilakukan orang ketika sedang sholat. Sebelum sholat dan sesudah sholat. Sampai Pak Presiden pusing. Kenapa? Ini korupsi di Indonesia ini sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Bayangkan. Semua birokrasi koruptif. Mental ini. Padahal negara kita negara yang beragama. Tidak boleh di Indonesia ada orang mengaku bangsa Indonesia tidak beragama. Semua harus mencantumkan agama di KTP-nya. Kira-kira Bapak Ibu setelah dengar kajian saya ini, ada rasa sedih nggak? Ada rasa sedih nggak? Sedih nggak? Mikirin siapa? Wudu sejak kapan itu, Pak? Bu? Saya dari kecil. Sholat sejak kapan? Saya kecil. Tetapi ngomongin orang, jalan. Dendam sama orang, jalan. Fitnah sama orang, jalan. Betul enggak? Iya. Konflik dengan pasangan, jalan. Konflik dengan anak, jalan. Sekalian saya buka semuanya. Ulangi ya, siapa pendusta agama itu menurut Quran? Orang yang mentelantarkan jiwanya. Orang yang melakukan ritual tetapi tidak melibatkan jiwanya. Makanya agamanya hidup di rumah ibadah. Tetapi tidak hidup di ruang kehidupan.
Saya kadang-kadang suka mancing-mancing. Maaf, tapi saya mah suka eksperimen. Ya. Habis sholat, kamu hebat. Dari mana? Sholat, Pak. Bagus. Tolong ya, belikan sesuatu. Saya kasih 100.000. Padahal cuma 10.000 sebetulnya. Saya udah lama. Saya pura-pura tidak tahu aja. Gak kembali itu 90.000-nya. Padahal kalau dikembalikan juga saya udah niat. Ya, mohon maaf kalau saya dengan istri saya, kalau saya nyuruh sesuatu, ada kembalian berapapun, gak pernah saya ambil. Dan niatnya sebetulnya ini mau ngasih sebetulnya. Ya, coba nyoba dulu kan habis sholat. Ya itu hasilnya. Enggak saya tegur sampai sekarang Bapak Ibu, biarin aja. Kan itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Oh, saya cuma tahu. Jadi saya cuma ngecek kalau sholatnya enggak benar gitu aja. Gampang kok. Gampang Bapak Ibu. Ya. Habis sholat saya ajak makan. Makan. Ya. Saya coba. Ada enggak inisiatif? Ya, duitnya juga ada, dia punya. Sengaja saya ngambil tempe, tahu yang murah-murah. Takut yang ngitung. Kalau ngambil gurame kan dia ngitung nanti. Makin jauh dari teller. Kali aja di inisiatif gitu ya. Enggak, diam aja. Oh, pengen gratis. Makanya ada yang mau beli buku saya. Ayah guru, buku hidup menakjubkan berapa? Aduh, saya nggak tahu ya. Yang jualan tim saya nggak pernah ngurusi yang kayak gitu. Saya cuma nulis aja. Boleh nawar nggak Ibu? Mau hidup menakjubkan, nawar coba. Betul nggak? Lah ya, mau bagaimana mau menakjubkan? Ya, mentalnya juga mental miskin. Orang yang pengen gratisan itu sudah mental miskin itu. Tidak mau investasi. Pada di alam semesta tidak ada ya. Tidak ada sesuatu yang gratis. Semua di alam semesta itu selalu memenuhi hukum kekekalan energi. Energi itu kekal. Semua yang hilang akan dapat. Gitu. Jadi tidak pernah ada negeri yang hilang. Itu namanya kekekalan energi Bapak Ibu. Ya. Jadi gratis itu mental apa? Ya udah akhirnya saya bayar. Nyoba aja. Kan habis sholat. Cerita kesuksesan. Saya bisnisnya ini. Saya ajak makan di restoran. Diam aja. Oh, pengen dibayar. Berikutnya datang lagi. Aduh, saya ditipu orang. Ya, itu kayak itu, mentalnya kayak gitu. Uang aja nggak betah tinggal sama dia. Nggak rindu bersama dia. Habis begitu. Betul nggak? Oke. Jadi tahu siapa pendosa agama? Jujur Bapak Ibu. Jujur ya. Jujur. Bapak Ibu ketika sholat, jiwa raga atau raga aja? Nah, jiwanya ditelantarkan coba. Pendusta agama enggak itu? Beragama tetapi tidak menjalankan agama, itu pendusta. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama, kenali dulu Allahmu. Kenali Rasulmu. Itu perintah, itu hadis Bapak Ibu. Bahkan Nabi Muhammad bilang, makrifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Jadi ya, akal pikiran kita akan hidup kalau diterangi oleh cahaya makrifat. Itulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang waras. Itu yang pertama ya. Siapa pendusta agama? Ya siapa? Panjang-panjang. Pendusta agama adalah mereka yang mentelantarkan jiwanya. Panjang. Satu kata aja. Siapa pendusta agama? Gitu. Baru ngaji beres itu. Ya. Nanti kalau orang lain lagi. Orang lain lagi. Coba belajar jujur. Ya, kan sudah tadi. Pendusta agama adalah orang yang mentelantarkan jiwanya. Saya tanya lagi, siapa itu? Jangan diulang-ulang yang tadi. Bilang saya, gitu aja cukup.
Nah, itulah kekuatan. Oh, berarti saya masih mendustakan agama. Pantes kalau agama hanya hidup di sajadah, di musola. Tetapi di ruang makan gak ada agama. Piring terbang. Di dapur gak ada agama. Betul gak? Nah gitu. Baca sih Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masak sambil marah-marah. Betul gak? Udah akhirnya minyak cerot ke sini. Padahal kalau sadar Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebelum ke dapur bilang, ya Allah, saya ini istri. Tugas saya menyediakan makanan yang enak buat suami dan anak-anak saya. Izinkan saya ya Allah menjadi kepanjangan tanganmu untuk membuat makanan yang enak buat anak istri, buat suami dan anak-anakku. Bismillahnya coba begitu. Begitu disajikan makanan, disantap sama anak. Ibu, enak banget makanannya. Ada cinta di situ, ada energi. Marah-marah, begitu dicicipi, asin banget. Sayur asam mulu. Karena ternyata lupa sambil marah-marah ya. Yang dimasukkan memang asam aja. Kan judulnya sayur asam. Lupa pakai gula, lupa pakai sayur, cuman air aja sama asam. Oke, lanjut ya. Yang kedua, nih lanjutannya. Siapa pendusta agama? Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Lihat saya semuanya. Tahu orang miskin? Tahu belum? Ya kalau belum tahu saya kasih tahu. Karena Bapak Ibu tuh orang miskin. Oh itu yang gak punya duit. Yang minta-minta. Itu aja otak kita selama ini. Yuk kita belajar bahasa Arab. Ternyata al-miskin dalam bahasa Arab. Miskin dalam bahasa Arab. Berasal dari akar kata sakana. Sakan. Arti dari sakan itu apa? Ya, sakan itu artinya diam. Tenang. Tidak bergerak. Jadi miskin itu dia yang diam, yang tenang, yang tidak bergerak. Siapa itu? Jiwa. Diri sejati kita kan yang bergerak tubuhmu. Diam, tenang, tidak bergerak. Ternyata al-miskin dalam bahasa Arab artinya adalah jiwa. Jadi siapa pendusta agama? Satu yang mentelantarkan jiwanya. Yang kedua, nyaris tidak ada keinginan ngasih makan pada jiwanya. Jiwanya gak dikasih makan. Jiwa itu adalah nur. Makanan untuk nur. Ya nur juga. Kalau tubuh terbuat dari tanah. Makanya makanan buat tubuh segala hal yang berasal dari tanah. Jiwa bukan dari tanah. Jiwa itu nur. Karena jiwa itu nur, maka jiwa itu makanannya adalah nur. Sudah bisa ngasih makan pada jiwa. Ya Allah, sampai sekarang mulutnya aja nggak tahu sebelah mana. Makanya ada orang yang menua tubuhnya, tetapi tidak mendewasa jiwanya. Hidupnya dari dulu ya gitu-gitu aja. Tambah tua, tambah gampang marah, tambah tidak bijaksana. Kan ada tuh, mohon maaf Bapak Ibu. Menjelang tua pikun. Kembali ke anak-anak. Ini sudah sinyal sebetulnya. Mohon maaf. Umurnya habis. Hanya buat tubuhnya. Tetapi umurnya tidak ada untuk ngasih makan jiwanya. Jadi siapa jiwa itu? Jiwa itu dia yang mengamati diri kita. Jiwa itu adalah sang kesadaran. Makanya sering saya sampaikan di kajian ini. Pikiran kita bukan kita, tubuh kita bukan kita. Tapi yang mengamati pikiran dan tubuh kita itulah diri kita, sang kesadaran. Dia yang diam. Karena pengamat itu memang sukanya diam, mengamati. Makanya kenapa orang belajar meditasi? Belajar meditasi itu kan sebetulnya untuk menyadarkan diri kita. Bahwa diri kita yang sebenarnya adalah sang kesadaran. Bukan pikiran, bukan tubuh. Tapi diri kita yang sebenarnya adalah yang mengamati gerak tubuh dan gerak pikiran. Nah kalau kita sering berada di kesadaran itu, kita berada di Sidrah Al-Muntaha, di puncaknya kesadaran. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu siapa yatim? Tahu. Siapa yang miskin? Tahu. Dua-duanya siapa?
jiwa. Jadi si yatim ini ditelantarkan karena kita tidak memberi makan yang selayaknya. Habis seluruh hidup hanya ngasih makanan tubuh. Itulah orang yang berpenyakit kulit, kata Quran. Makanya pantas kalau agama hanya hidup di rumah ibadah. Tidak ada di ruang kehidupan. Kenapa? Karena ada ketimpangan dalam beragama. Agama hanya melulu urusan-urusan yang bersifat lahir. Habis waktu untuk berdandan. Mendandangi tubuh luar. Tapi tubuh dalamnya nyaris tidak didandani. Begitu. Udah terjawab judul ini? Oke. Jadi mengerti sekarang siapa pendusta agama? Kok gak ada suaranya? Gak apa-apa Bapak Ibu. Yang paling penting kita jujur ya. Karena apa? Tahu kalau kita tidak tahu, itulah awal kebangkitan untuk menuju pada kesadaran. Clear sampai sini? Nah, akibatnya apa? Coba baca ayat selanjutnya. Fawailul lil musholin. Kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Yang sholat aja celaka Bapak Ibu, atau komun untuk sholat. Yang sholat aja celaka kata Allah. Sudah terjawab kenapa celaka? Karena jiwanya ditelantarkan, jiwanya tidak dikasih makan. Makanya akibatnya ketika sholat itu malah sibuk ngurusi urusan-urusan pikiran. Begitu Allahu Akbar, brai segala gunting nulengit ke kapanggih ke sholatna. Nah gebrai. Paham sampai sini? Oke. Jangan anggap sepele Bapak Ibu. Ayat ini dibaca setiap Ramadan, setiap taraweh. Luar biasa. Dilentingkan suaranya. Gak penting. Yang penting sekarang. Yuk sekarang ambil pesannya. Saya baca ayat ini dulu nangis. Saya tidak menuduh-nuduh orang lain. Tidak. Saya minta ampun sama Allah. Ya Allah. Maaf. Karena saya tidak kenal diri sejati saya. Maka selama ini saya sholat, saya menjalankan apa-apa. Semata-mata karena urusan-urusan fisik. Karena saya bermuatan, ingin surga, takut neraka. Itu saja. Saya pernah di posisi itu Bapak Ibu. Makanya saya keliling dunia, saya cari guru. Saya ingin kenal siapa orang yang bisa memperkenalkan saya pada diri sejatinya saya. Saya ingin tahu jiwa saya yang mana. Karena kata Rasulullah siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Saya ingin mencontoh jejak langkahnya Rasulullah. Beliau tidak sholat dulu, tapi beliau Isra Mi'raj dulu. Beliau kenal dulu sama Tuhannya, baru beliau sholat. Pantas kalau sholat beliau bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Agama bagi Rasulullah tidak ada, tidak hanya di ruang ibadah. Beliau bawa agama ke dalam kehidupan. Lihat beliau, dengar sejarah beliau yang penuh cinta kasih pada siapapun. Bahkan beliau mau mencintai orang, tidak pernah bertanya agamanya apa. Berbuat baik sama orang, tidak pernah berbicara agamanya apa. Kenapa umatnya yang mengaku umatnya kok seperti itu? Maka di Quran dikatakan, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Luar biasa. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Saya kalau baca ayat itu nangis. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang mengikuti jejaknya beliau asyidda'u 'alal kufar, sangat keras terhadap kufar. Apa kufar? Kufar bukan orang kafir. Sangat keras terhadap ketertutupan. Nabi Muhammad mengajarkan kalian harus terbuka pada siapapun. Bahkan Nabi mengajarkan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina sekalipun. Kafir itu artinya tertutup Bapak Ibu. Merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling suci, tertutup pada pandangan orang lain. Itulah yang disebut dengan kufar. Coba perhatikan ketika kalian sedang berwudu. Ada nggak orang berwudu tangannya dikepalkan begini?
Ada nggak? Tunjukkan sama saya. Nggak ada. Semua terbuka. Karena dengan tangan terbuka kita bisa menampung air. Dengan tangan terbuka kita bisa memindahkan air ke wajah kita. Dengan tangan terbuka kita bisa memindahkan air ke mulut kita. Itu dari Rasulullah. Ciri umatnya Rasulullah itu adalah asyidda'u 'alal kufar. Bersikap tegas terhadap ketertutupan. Ini malah bersifat keras terhadap orang kafir. Orang kafir itu orang yang berbeda agama dengan kita. Jadilah menghalalkan darah orang lain atas nama agama dan Tuhan. Bagaimana bisa rahmatan lil alamin kalau begitu memahami agama? Maaf Bapak Ibu, dari Bali, dari Lebanon, dari semua negara banyak yang kirim surat sama saya. Kenapa? Saya baru merasakan Islam sebagai rahmatan lil alamin setelah mendengarkan kajian-kajian Islam dari saya, katanya. Jadi kalau ada yang masih curiga, saya katanya akan menghancurkan Islam. Tidak, saya ingin membuka Islam yang sebenarnya. Saya ingin menunjukkan pada dunia Islam itu rahmatan lil alamin, damai. Dan Islam tidak membenci orang yang berbeda keyakinan dengan Islam. Islam itu toleran pada siapapun.